Kalau ditanya ya dijawab lah. Kan tadi kalian udah merasakan kalau ngomong sendiri itu nggak enak. Gimana sih? Atau nanti kita suruh terus yang gitu ya, biar kalian merasakan gak enaknya. Jangan. Nah, ini perlu kita evaluasi juga ya, Mas. Iya. Tidak menyahut seorang teacher ketika bertanya, gitu kan. Nah, bagaimana perasaan kita kalau jadi teacher di depan, siswanya datar aja gitu. Ada yang senyum-senyum kayak gitu, tanpa say something. Ya kan? Nah, itu juga perlu dievaluasi. Oke, masih semangat semuanya? Masih, Men. Oke, mantap. Oke, baik. Nah, minggu lalu kita cerita soal opening and closing lessons ya. Nah, udah dikasih tugas juga sama Miss Rahmi berupa video ya, Miss Rahmi ya, buat bikin video, personal video, tutorial gitu ya, seperti bentuk tutorial bagaimana opening and closing class ya. Ya, praktisnya. Praktis. Oke, kira-kira gimana waktu bikin video kemarin? Ada kendala gitu? Misalnya masih di depan kamera kan, kalian masih sendiri gitu kan, masih sendiri, nggak ada orang yang mengganggu misalnya gitu. Kira-kira gimana? Pede atau gimana tuh? Saya juga belum lihat ininya Miss Rahmi ya, apa namanya? VT-nya ya? Iya. VT mereka ya. Ya. Gimana mereka melakukan opening and closing class kemarin? Oh, semalam saya mau invite Bu Fiza ke dalam itu, tapi saya nggak tahu emailnya. Oh, nggak apa-apa. Nanti bisa kirim saya emailnya Bu ya. Oke. Oke. Berarti udah paham semua ya bagaimana mengopen and close lessons in class? Sudah, Men. Ada yang bisa menjelaskan singkat? Bagaimana secara singkat deh? Siapa yang mau? Gimana cara mengopen and close your class, your lessons in class? Oke, ada volunteer, Agnes? Opening kelasnya, Men. Pertama-tama kita ngapain aja di kelas apa namanya untuk sesi open kelas ini, membuka kelas? Kalau sesi opening kelasnya kayak kemarin yang dibilang Miss Rahmi, Men, ya pertama kita memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa dulu, terus mengaitkan materi dengan berita, menyampaikan cerita biar nggak bosan gitu, Men. Terus menggunakan media, menceritakan dengan gaya belajar, menyinggung tugas-tugas yang dilakukan siswa, dan mengendalikan situasi di kelas, Men. Terus menimbulkan motivasi gitu, Men. Memberikan kehangatan, menimbulkan kehangatan, rasa ingin tahu, dan ide-ide yang bertentangan gitu, Men. Kalau closing kelasnya itu kayak sebelum closing kelas menyinggung topik hari ini, menyinggung kembali topik harinya, terus membedakan sama topik yang minggu lalu gitu, Men. Oke. Ada pendapat yang lain? Sama? Oke, baik ya. So far kalian sudah paham bagaimana membuka dan menutup kelas, bagaimana memberikan apa ya istilahnya itu kayak bagaimana ketika pertama kali masuk kelas ya mengucapkan salam, bagaimana memusatkan perhatian siswa, ya mengecek apa namanya absensi misalnya seperti itu.
apakah nanti mungkin kalau di SMP, SD segala macam itu ada sesi misalnya kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah itu juga masuk dalam opening kelas ya, opening. Kita belum cerita masalah memberikan materi ya, sekaligus apa namanya ya, kita mempertanyakan ya, menanyakan ke siswa ini materi minggu lalu seperti apa, siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham gitu. Ini di sini ada kendala ketika bikin video kemarin, opening and closing class, ada yang masih nggak pede mungkin di depan kamera, ada mungkin yang apa? Masih salah-salah gitu, Miss Rahmi gimana tuh? Miss Rahmi kan udah ini ya, udah apa namanya, udah lihat sebagian atau mungkin keseluruhan video mereka, feedbacknya, evaluasinya seperti apa nih Miss Rahmi nih? Oh ya, evaluasi memang udah ada beberapa yang saya tulis di komen, langsung di kolom komen. Nah, jadi masih ada yang nervous, terutama masih ada yang ngeblank harus ngomong apa gitu ya. Tiba-tiba dia udah enak, terus pas nengok waktunya masih lama dia udah ngeblank, tapi dia coba relax lagi itu. Tapi ini karena masih video, sensasinya akan berbeda kalau memang nanti apa di dalam kelas, itu sensasinya beda antara video dan di dalam kelas gitu. Nanti akan kita lihatlah waktu luring. Berarti masih banyak yang nervous ya, masih banyak yang nervous. Jadi perlu kita ingat juga ya, sebelum kita masuk ke materi ya, ini kan apa, micro teaching ini atau misalnya aktivitas pembelajaran ya, belajar dan mengajar itu kayak kita public speaking juga sih sebenarnya. Audiens kita kan siswa gitu kan ya. Audiens kita siswa, kita tuh kayak ya narasumbernya, kita speakernya kayak gitu ya. Nah jadi memang apa namanya, yang pertama di dalam public speaking itu ya, di dalam public speaking itu yang perlu ada 4 hal gitu ya. Sebelum kita masuk ya untuk ini, ada 4 hal yang perlu kita benahi, yang perlu kita pahami bagaimana menjadi agar public speaking kita itu ya dalam hal ini mengajar gitu, mengajar siswa. Audiens kita itu siswa. Ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah, yang perlu kita tahu itu bagaimana kita memperbaiki PD kita gitu ya. Kalau ada yang masih krisis PD, harus PD. Bagaimana? Jadi kita tuh harus apa ya istilahnya tuh, harus yakin gitu bahwa kita bakal sukses di dalam kelas ya, mengajar siswa, memanage kelas ya, apa namanya, memberikan materi ya, mengevaluasi siswa segala macam ya, explaining, questioning, atau using such of variation di dalam kelas gitu kan. Nah itu apa ya, kita harus yakin ya, jangan minder ya. Ini kita masih evaluasi yang video kalian kemarin. Walaupun saya belum lihat, tapi so far saya bisa merasakan gitu ya, saya bisa merasakan bahwa untuk pertama kalinya, walaupun itu di depan kamera kita sendiri gitu ya, pasti bakal nervous. Itu baru kita sendiri gitu loh, di ruangan tertutup, di kamar, ada yang di kamar mungkin kan, atau yang di pasti ada yang menyendiri gitu, biar nggak diketawain sama teman atau keluarga misalnya gitu ya. Nah itu pasti kita di depan kamera aja, yang kita sendiri aja kita nervous gitu. Gimana ketika kita ketemu sama audiens kita ya, sama murid kita yang berbagai macam ya, kita bakal berbeda menghadapi manusia dewasa dengan yang anak-anak gitu ya. Misalnya
yang remaja misalnya gitu, anak-anak, remaja, orang dewasa. Nah, kalian orang dewasa kan, mahasiswa gitu kan, mungkin tidak terlalu membutuhkan yang namanya membutuhkan effort yang lebih untuk memberi membuat siswa itu atau mahasiswa itu memusatkan perhatian ke kalian. Ya, cukup sekali kita ngomong, sekali dua kali kita ngomong, mahasiswa itu udah paham gitu. Ya, kalau dimarahin, diusir dari kelas kan malu gitu ya. Dan itu jangan sampai kejadian gitu dosen mengusir mahasiswa dari kelas. Kayak guru kan suka nyetrap anak kan, anak-anak disetrap, kalau ribut disuruh keluar, suruh berdiri di depan kelas. Nah itu kalau di di kampus gitu kan, kalau bisa jangan sampai seperti itu gitu. Dan jarang seperti itu sampai diusir, sampai disuruh ke depan kelas segala macam. Nah, jadi akan sangat berbeda. Jadi kita jangan merasa ya untuk ini dalam public speaking memang ya yang harus dilakukan memang memperbaiki krisis PD kita itu. Ya, memperbaiki krisis PD. Ya harus yakin bahwa kita tuh bakal sukses gitu. Ya, kita bakal sukses, kita bakal berhasil menyampaikan pesan-pesan kita ke audiens kita, ke siswa kita. Jangan minder, jangan merasa seperti terintimidasi oleh perilaku siswa. Ya. Nah, kenapa PD ini harus kalian punya, ya harus kalian perbaiki mau tidak mau, ya sebagai seorang speaker, sebagai seorang teacher di sini ya. Karena memang kalau PD ini kalian tidak improve ya, otomatis skill-skill yang lain itu pasti buyar gitu. Ya kan, misalnya bahkan misalnya gini, teknik vokal kalian ya, teknik vokal kalian, suara kalian keras atau pelan misalnya, pokoknya yang sangat cukup untuk bisa didengar oleh siswa. Kalau terlalu kecil, siswa nggak dengar, dia ribut. Kalau terlalu besar, gimana gitu kan. Nah, jadi ya jadi harus benar-benar kita perbaiki lah masalah krisis PD ini. Ya, setelah itu baru kita perbaiki yang lain-lain. Ya, misalnya teknik vokal kita, ya, terus ya suara kita ya, suara volume kita bicara gitu ya, terus kecepatan kita ngomong gitu ya, speednya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat gitu, jangan terlalu banyak jeda misalnya dalam berbicara, takut siswanya ribut segala macam. Nah itu terus untuk artikulasi kalian ya jelas ketika mengucapkan a, i, u, e, o misalnya gitu ya. Nah terus apalagi jangan terlalu datar ketika bicara. Jadi kalau saya akan apalagi kita menghadapi anak-anak ya. Kalau misalnya kalian di dalam kondisi menjadi seorang teacher di SD, teacher di SMP, SMA, bahkan kayak Miss Rahmi bilang kok di luar negeri itu yang ngajar kindergarten itu ya, TK itu profesor, ya kan. Nah, bagaimana menghadapi anak PAUD, anak TK gitu. Nah, itu lebih lagi harus effort yang luar biasa untuk menghadapi anak-anak kecil gitu ya, PAUD segala macam. Ya. Terus yang perlu kita perbaiki adalah ekspresi dan gestur kita ya. Ekspresi kita, mimik wajah kita di dalam kelas ya, bagaimana kita menggunakan ekspresi wajah ketika kita memberikan pertanyaan, mimik wajah kita tuh kalau datar atau terlalu cengengesan misalnya gitu ya, itu sangat mengganggu ya, bahkan jadi bahan olok-olok siswa misalnya kayak gitu ya. Terus gerak tubuh kita, nah ya gestur kita di dalam kelas ya itu gimana. Nah itu harus kita perbaiki, misalnya cara jalan kita, cara berdiri kita, cara kita menguasai kelas, apakah kita
hanya terpusat di satu sudut saja, misalnya di ujung, di tengah, atau bahkan ada yang dari awal sampai akhir duduk di meja misalnya, atau ya itu mempengaruhi ya, ya. Terus komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi sama mereka, sama siswa itu, ya, bagaimana kita berkomunikasi sama siswa, kita ya say hello to your audience ya, to your students gitu kan, terus tanya mereka secara personal, apakah misalnya kayak tadi tuh membuka kelas ya, tanya kabar, tanya sehatkah, atau mungkin ada yang misalnya si ini Miss sakit, atau dia punya lagi udah berapa hari nggak masuk Miss, ada masalah misalnya gitu, kenapa masalahnya segala macam. Nah itu kita tanya secara personal gitu ya. Nah secara umum ya personal, tapi secara umum jangan pula kita tanya sampai mendetail kan di dalam kelas. Ya, sesekali selingi dengan humor gitu ya, dengan ya kalau di kelas tuh suka kita bikin games supaya nggak bosen kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu sekilas kita kasih gambaran bagaimana menjadi seorang public speaker. Dalam hal ini teacher ya, public speaker kan banyak yang jadi MC, yang jadi moderator mungkin ya kan, yang jadi misalnya macam-macam ya, jadi narasumber misalnya kayak gitu. Tergantung siapa audiens kita kayak gitu. Ketika kita dapatnya anak-anak PAUD, anak TK, ya kita sesuaikan ya, cara berkomunikasi kita dengan manusia dewasa dengan anak-anak kan beda gitu ya. Nah itu perlu kita pelajari. Nah terus ya bagaimana kita setelah kita pede, kita tahu teknik vokalnya ya, terus kita tahu bagaimana memproduce artikulasi yang benar, yang baik di dalam kelas gitu ya, ketika kita berbicara atau memberikan materi, misalnya menanyakan sesuatu atau memberikan jawaban-jawaban atau apapun di dalam kelas. Nah itu perlu. Nah yang selanjutnya bahwa kita untuk supaya mengajar kita ini lebih baik ke depan ya memang harus latihan gitu ya, latihan, jam terbang kita harus tinggi. Nah makin sering kita latihan makin pede. Nah terus kita harus ya jam terbang kita harus lebih banyak gitu ya. Kalau awal-awal grogi, nervous itu biasa gitu ya. Tapi jangan sampai kalian terintimidasi. Jadi istilahnya kayak kalau pertemuan pertama iklan Axe ya, ingat ya iklan Axe, moto apa namanya, jargonnya apa iklan Axe, apa kayak mana Miss Rahmi iklan Axe itu, pandangan pertama begitu, pertemuan pertama begitu menggoda ya kan. Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda ya. Jadi intinya tuh ya gitu, pertemuan pertama itu memang sangat-sangat mempengaruhi experience kelas selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai di awal nanti dibilang kayak Miss Rahmi tempo hari beliau bilang guru yang suka garuk-garuk, yang suka main pulpen misalnya kayak gitu segala macam ya. Jadi kita harus memang memperbaiki krisis PD kita. Nah ini ya, micro teaching ini salah satu untuk memperbaiki itu krisis PD kalian. Ya, kalau kalian bisa menghadapi mahasiswa, belum tentu kalian bisa menghadapi anak SD, anak TK misalnya gitu. Begitu juga sebaliknya. Ya. Oke, kita masuk ke materi. Ya, nah, yang kedua itu explaining skills and questioning skills ya. Coba lihat. Oke, di sini ada yang selain kuliah, ada yang jadi guru, ada yang jadi teacher. Kelas. Ada yang jadi teacher di sini? Atau mungkin
ada yang jadi guru apa namanya di bimbel misalnya gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Ini nggak ada yang jawab. Gimana? Kenapa nih? Mungkin ada yang jadi guru TK misalnya gitu ya. Ada yang jadi guru di mana tuh, di SD atau di bimbel gitu kan? Ada yang udah ajar maksudnya di sini? Ada? Ada, Mem. Siapa? Wahyuni, Sri Wahyuni ya? Kamu teacher? Ayo, ada yang jadi teacher nggak ada? Nggak jadi teacher, Miss, tapi ikut program kampus mengajar. Berarti kalau program kampus mengajar, maksudnya mengajar gitu atau gimana? Iya, cuman ngajarin anak-anak SD-nya gitu. Tapi itu udah teacher lah. Yang mengajar kan teacher, guru. Kan ngajar teacher. Kalau kata apa Imam Syafi'i, guru adalah orang yang mengajari kamu walaupun cuma satu huruf. Ya. Oke, bagi yang pernah atau sedang menjadi seorang teacher ya, lecturer seperti kita, seperti kami Miss Rahmi gitu kan. Nah, pasti kan ada sesi explaining and questioning. Ya, menjelaskan dan memberikan pertanyaan ke siswa. Nah, ini banyak caranya, banyak ya variasi mungkin ya. Ini bagian juga dalam variasi di dalam kelas ya. Bagaimana cara explain the lessons ya, the subjects gitu. Bagaimana skill kita, kemampuan kita untuk bertanya ke siswa ya tentang pengetahuan mereka gitu ya. Nah, explaining skills ya, how do you explain the lessons to the students ya, how to make them understand that what you explained. In explaining, you may attract them to give their ideas then solve the problems together. Ya, jadi bagaimana kalian menjelaskan pelajaran ke siswa? Bagaimana mengattract mereka supaya mereka paham apa yang kalian jelaskan? Ya, habis itu setelah bisa menjelaskan, kalian juga bagaimana mengattract mereka ya, mengajak mereka sama-sama memberikan ide-ide untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap satu problem. Misalnya kalian mau bikin materi tentang apa, misalnya bagaimana to solve the problems. Ya, bagaimana ketika kalian misalnya menjelaskan tentang noun phrase misalnya. Nah, apa aja jenis-jenis noun phrase? Apa aja misalnya kalau misalnya ketika bikin contoh seperti apa segala macam. Ya, kalau contohnya seperti ini benar apa enggak, apa yang salah. Kadang-kadang saya suka bikin kalimat-kalimat yang salah gitu kan. Jadi bagaimana mereka bisa mengevaluasi gitu ya. Ini Miss itu salah Miss kurang to-be-nya salah Miss, misalnya kayak gitu. Nah di situ kita juga bisa itu kan termasuk ya cara kita gitu ya untuk memusatkan perhatian mereka. Kalau kadang-kadang kalau kita bikin kalimat yang selalu benar gitu kan ya bagus memang sih. Cuman kadang-kadang perlu juga kita bikin kalimat-kalimat yang to be-nya salah misalnya, yang kalau bahasa Inggris ya yang to be-nya salah gitu ya. Sengaja kenapa kita mau lihat ini siswa ini perhatian nggak sih dengan yang kita lakuin di kelas gitu. Atau mereka cuma lihat tapi nggak fokus gitu loh ya. Kadang-kadang saya suka bikin kayak gitu, saya bikin salah kalimatnya ya. Nah, questioning skill juga gitu ya, how to ask the students to some questions. Jadi bagaimana kita menanyakan sesuatu atau beberapa pertanyaan ke mereka. Bagaimana kita setelah kita tanya A, bagaimana kita mengelaborasi kalimat itu. Ada yang tahu nggak ini tentang apa misalnya ya, tentang
part of speech misalnya ya. Part of speech kan materi paling dasar kan di bahasa Inggris kan gitu. Ada yang tahu part of speech misalnya gitu. Apa itu? Misalnya nggak ada yang tahu diam gitu. Atau mungkin ada yang tahu misalnya, oh ini Miss dasar-dasar belajar bahasa Inggris. Contohnya apa aja misalnya gitu. Coba ada yang tahu noun Miss misalnya. Itu oke, siapa lagi yang lain? Apa aja? Verb misalnya seperti itu. Nah, siapa yang tahu noun itu apa misalnya gitu kan? Nah, itu kita kan misalnya kayak kita mempertanyakan lebih lanjut gitu ya. Ada misalnya si contoh, nah itu pertanyaan lebih lanjut. Gitu. Misalnya kira-kira udah tahu words-nya apa yang sebagai noun misalnya ya, misalnya a book, terus atau misalnya pertanyaannya ada yang tahu nggak countable sama uncountable noun misalnya gitu. Apa bedanya, apa segala macam. Nah, coba ada yang bisa kasih penjelasan bedanya di mana misalnya gitu. Countable sama uncountable seperti apa, terus kita kasih gambaran segala macam ya. Oh ini tidak bisa dihitung Miss, kalau uncountable tidak bisa dihitung itu maksudnya seperti apa misalnya kayak gitu kan. Kalau anak-anak ya, kalau mahasiswa mungkin dia bisa dia bayangkan gitu kan, tapi kalau anak-anak kan kita butuh mengattract mereka gimana caranya mereka tuh kebayang gitu. Oh uncountable noun tuh seperti ini, bukan apa namanya, bukan buku yang walaupun ditumpuk-tumpuk sampai 20 kan masih countable gitu kan. Tapi kalau sudah misalnya uncountable tuh seperti apa bentuknya? Misal kayak air gitu kan. Air kan kita nggak bisa hitung kan gitu. Atau garam misalnya, atau gula misalnya gitu. Nah, kita nggak bisa menghitung itu. Nah, kita kasih bayangan seperti itu. Ya, jadi ketika kita menjelaskan, ketika kita apa namanya, give question ke mereka, kita sekaligus juga bisa menarik ya, mengattract mereka untuk membayangkan apa yang kita tanya. Atau misalnya guru biologi misalnya gitu kan, contohnya ada yang tahu nggak bagian-bagian tubuh misalnya, bagian-bagian apa namanya, apa bagian panca indera misalnya gitu. Atau bagian tubuh di dalam misalnya jantung, paru-paru misalnya. Ya, siapa yang tahu tentang paru-paru? Siapa yang tahu yang tentang jantung? Bagaimana kinerja jantung? Nah, kita mempertanyakan gitu. Posisinya di mana kalau jantung? Misalnya kayak gitu kan. Ya, kita bisa kasih gambaran, kita bisa kasih pertanyaan lanjutan. Ya, kita tanya ke mereka sejauh mana mereka tahu tentang jantung. Ya. Bahkan sampai bagaimana supaya jantung kita sehat misalnya gitu ya, sampai pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita mengattract mereka untuk bisa, kita tadinya cuma cerita cuman cerita bagian-bagian tubuh gitu ya, bagian-bagian di dalam tubuh kita, yang jantung, yang paru-paru, yang usus ya, usus ada berapa misalnya, itu kita bisa bayangkan, kita bisa bagaimana kalau misalnya usus kita kotor. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih ekspor lagi, lebih butuh apa namanya ya, nalar mereka gitu. Butuh pengetahuan mereka, sejauh mana mereka tahu, sejauh mana. Nah, itu bisa kita attract, kita bisa kasih pertanyaan. Ya. Terus, nah, ini ya contohnya, explaining skills ya, guiding students to obtain and understand laws, arguments, facts, definition, and principles objectively and correctly. Jadi kita meng-guide mereka ya, student-student kita itu to obtain, ya, untuk mendapatkan atau memahami ya. Misalnya kita cerita tentang apa, part of speech ya, law-nya seperti apa misalnya, atau rumusnya misalnya apa aja. Ya, terus kita memberikan argumen, fakta-fakta. Nah, ini kan secara umum ya, tergantung materi kita apa gitu. Atau butuh yang namanya bagaimana mereka bisa berargumen tentang
tentang materi yang kita kasih. Ya, fakta-faktanya seperti apa di lapangan misalnya. Ya, misalnya kita tanya tentang pendidikan di Aceh saat ini seperti apa misalnya gitu. Atau misalnya cerita tentang COVID-19 ya, atau tentang misalnya kuliah online atau belajar online. Nah, itu kan bisa kita jelasin, kita kasih argumen-argumen, fakta-fakta, kita tanya ke mereka bagaimana pendapat kalian tentang kuliah atau sekolah online anak-anak, apa kendalanya, apa masalahnya, apa yang plus minusnya misalnya seperti itu. Ya, itu kita bisa jelasin. Jadi kita mengeksplain, menjelaskan tidak melulu menjelaskan gitu, tapi juga diselingi dengan bertanya ke mereka sejauh mana wawasan mereka, sejauh mana pengetahuan mereka gitu ya. Istilah itu kayak brainstorming ya, kita membuka wawasan mereka, kita buka imajinasi mereka misalnya gitu dalam menjelaskan. Jadi tidak harus melulu kita yang menjelaskan 100% gitu ya. Jadi kita bisa ajak mereka untuk sama-sama memberikan masukan, ya, memberikan pendapat kayak gitu. Kadang-kadang kan siswa kita ini kadang mungkin dia punya ide di kepala dia punya pendapat, cuman karena nggak kita tanya, kita selalu yang mendominasi kelas kan, nggak ada kesempatan mereka gitu untuk mengelaborate, mengekspresikan pendapat mereka misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, explaining skills itu juga involve students to think about solving problems. Nah, yang tadi ya, getting feedback from students about their level of understanding and overcoming their misunderstanding. Nah, bagaimana kalau yang tidak paham misalnya, overcoming their misunderstanding. Mungkin ada yang ngasih pendapat salah, bagaimana kita meluruskan, atau kita tanya ke siswa yang lain, ada yang tahu nih, coba bantu temannya, ada yang tahu misalnya, ada pendapat, ada yang paham misalnya gitu kan. Jadi mengovercoming their misunderstanding terhadap satu materi pelajaran misalnya gitu ya. Terus guiding the students to appreciate and get the process of reasoning and evidence in problem solving. Ya. Nah, ini paham ya. Terus komponen-komponen apa aja yang ada di dalam skills ini ya. Yang pertama clarity, use of examples and illustration or bahkan demonstration ya. Terus feedback ya. Seperti yang tadi kita menjelaskan secara clear ya, secara jelas, gamblang, ya kita kasih contoh-contoh gitu ya, ilustrasi ya, apakah itu ilustrasinya. Nah, dalam penjelasan ini kan bisa kayak bentuk anggota-anggota tubuh nih saya gitu ya, anggota-anggota tubuh. Mungkin anak-anak kan nggak paham, namanya anak-anak ya, nggak tahu dia bentuk jantung seperti apa, bentuk paru-paru seperti apa, dia bentuk usus itu dia nggak tahu. Mungkin dia cuma hanya tahu bentuk mata, bentuk tangan, hidung, segala macam ya kan. Nah, tapi kalau yang di dalam tubuh kan dia nggak bisa bayangkan. Nah, kita kasih ilustrasi atau demonstrasi ya, kita tempelin tuh kalau jadi kita harus kreatif ya jadi seorang guru, apalagi di tingkat level SMA ke bawah gitu ya. Kita itu nanti dalam kelas variasi kita bisa bawa yang namanya gambar misalnya, foto yang bisa kita tempel mungkin di kelas, atau mungkin kalau sekarang ini kan suka pakai infocus misalnya gitu kan, atau misalnya kita menjelaskan video misalnya ya, bagian-bagian tubuh manusia misalnya dalam bentuk video, jadi mereka bisa langsung membayangkan tanpa kita menjelaskan. Setelah kita kasih video misalnya barang sekitar, kan ada video-video singkat ya yang ada 2 menit misalnya gitu paling lama gitu ya. Kalau misalnya sampai 15 menit kan terlalu lama, jadi terakhir suka nggak fokus anak-anak kan ya. Nah, jadi kita bisa mendemonstrasikan gitu dalam bentuk apapun ya, sekreatif kita.
Kadang-kadang kan ada siswa yang dia harus visualisasi gitu. Dia lihat ya, baru dia bisa bayangkan. Ada yang cuman kita kasih gambarkan aja dengan some words ya, dengan beberapa kata-kata gitu, dia langsung ngerti. Mungkin dia pernah lihat atau pernah punya pernah baca, misalnya pernah lihat kayak gitu kan. Beda dengan anak-anak yang nggak pernah sama sekali punya ilmu tentang atau pengetahuan tentang itu. Nah, kita perlu mendemonstrasikan, kita perlu mengilustrasikan. Oh, gini loh kerja jantung, ya. Nah, feedback itu setelah kita jelaskan, kita harus dapatkan feedback dari anak-anak. Ya, apakah mereka understanding atau ununderstanding atau misunderstanding mungkin ya, kayak gitu. Okay, next. Nah, questioning skills juga gitu ya. Great questions, basics. Ya, dasar-dasar bertanya yang baik ya. Clear and easy for students to understand ya. Give enough information to answer the questions. Ya, give enough information to answer the questions. Focus on particular problems or tasks. Jadi kalau kita lagi tanya A, ya jangan kemana-mana gitulah. Jadi biar fokus. Give the child enough time to think before answering that question. Jadi jangan gitu tanya, kita buru-buru gitu. Coba kasih waktu sedikit jeda supaya mereka berpikir. Gitu ya. Jangan langsung kita yang jawab gitu kan. Distribute the questions to all students equally. Nah, ya kasih pertanyaan-pertanyaan yang sama itu untuk seluruh siswa secara porsinya secara sama, secara bergantian kayak gitu ya. Jangan kadang-kadang ada siswa yang pintar, dia aja yang kita tanya. Ada yang mungkin mungkin ada siswa yang dia punya dia tahu gitu, tapi dia nggak mau nggak mau jawab gitu, males jawab. Kadang ada anak-anak yang kayak gitu kan. Jadi kita mendistribute questions to all students equally. Give a friendly and fun response. Nah, kadang-kadang kalau anak-anak students kita tuh jawabnya asal gitu ya. Kayak mana kita merespon mereka? Marah nggak kita gitu ya? Atau misalnya salah gitu, bagaimana respon kita? Ya. Atau mungkin ada juga siswa ya yang mungkin dia lebih smart, dia suka udah smart terus dia kritis gitu ya, bagaimana ketika Miss kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kayaknya menurut saya gini Miss, itu pasti ada tuh siswa-siswa yang kayak gitu, kritis dia ya, apalagi siswa SMA SMP itu kritis. Bagaimana kalau kalian nanti mungkin mengajar ya di tempat-tempat sekolah-sekolah unggul misalnya, yang anak-anaknya pasti kan kritis tuh, gitu ya. Beda kita ngajar di mungkin ya di desa gitu, atau yang mungkin tingkat pengetahuan siswanya mungkin sedikit lebih rendah misalnya. Kalau yang unggul ya, kalau misalnya kayak sekolah unggul, sekolah percontohan misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan pasti siswa-siswanya ini pintar, kritis kayak gitu. Nah, kita harus jangan kayak tadi, jangan sampai terintimidasi. Bagaimana caranya ya, kita harus mempersiapkan bahan dengan baik kayak gitu. Ya. Guide students answer so that so they can find the right answer for themselves ya. Ya itu. Important rule of asking questions ya. Rule apa aja yang penting untuk asking questions ini. Ya, increase students participation in learning activity. Jadi kita harus meningkatkan partisipasi mereka. Jangan kita melulu gitu. Kita melulu gitu, tapi kita harus kayak timbal balik ya. Kasih terus timbal baliknya apa ya.
Jadi harus ada, setiap pertanyaan kita harus ada feedback dari mereka, kita kasih feedbacknya lagi, kita evaluasi lagi gitu ya. Generating interest and curiosity, bagaimana kita mengenerate, ya, membangkitkan rasa ingin tahu mereka dan penasaran mereka gitu. Ya, developing active learning patterns and way, ya, kita kembangkan cara atau pattern yang dalam pembelajaran yang lebih aktif. Ya, tidak hanya melulu dengan bentuk penjelasan, tapi kita bisa kayak tadi ya, tempel gambar ya. Kok di sekolah-sekolah kan gitu, suka ditempel gambarnya, atau mungkin ada foto atau grafik atau macam-macam gitu ya. Misalnya kita mau menjelaskan tentang jam gitu. Nah, kita tempel jamnya, terus kita jelasin ini. Ya, bagaimana kita menyebutkan jam 10:15 in English misalnya gitu ya, kita jelasin. Guiding students thinking process ya. Nah, jadi kita bisa mengguiding students kita untuk proses berpikir gitu ya. Jadi kita kasih pertanyaan yang supaya mereka tuh mikir gitu ya. Jangan kita jelasin gitu ya. Dengan kadang-kadang dengan kita bertanya, kita sekaligus menjelaskan gitu ke mereka. Oh gini loh, kita tanya gitu ya. Oke, terus focusing students' attention on the problems discussed. Bagaimana cara kita membuat mereka fokus, perhatian mereka terpusat ya pada masalah yang kita diskusikan tadi. Nah, mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut ya, mengatasi masalah ya, contohnya berpikir kritis dan tajam, mengembangkan ide-ide. Kadang-kadang kan siswa nih ada yang pintar kritis gitu, oh saya ada ide Miss gini. Seharusnya negara kita menghadapi COVID ini seperti ini Miss, gini bagusnya gini gitu kan. Itu kan cara kita meng-attract mereka ya, mengembangkan ide-ide. Menurut kalian gimana seharusnya? Kayak gitu. Ini sekolah kita nih terus online misalnya gitu kan. Menurut kalian kayak mana nih? Bagusnya gimana? Kayak gitu. Kadang-kadang kita siswa ini kan nggak kita sangka-sangka ada aja ide dari mereka. Kadang-kadang kita karena suka sepele ini, alah gitu kan. Tapi tahu-tahu rupanya mereka lebih mungkin ya gitu ya, ala bisa karena banyak baca kan gitu mungkin. Nah, types of questions. Nah, ini contoh-contoh nanti kalian bisa baca ya. Question that expect students to obey comments of the teacher. Jadi yang paling umum tuh skill questioning skill tuh kita nanya sama mereka, kalian bisa tenang nggak? Anak-anak kalian bisa tenang supaya kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas, bisa gitu kan? Itu kan bentuk pertanyaan ya yang mungkin umum gitu kan, tapi itu perlu ya, perlu kita tanyain, bisa nggak tenang, bisa jangan ribut, bisa apa, bisa gitu kan? Kalian bisa nggak nih students bisa nggak tenang di dalam kelas supaya kalian bisa dengar suara saya dengan jelas, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang lebih bersifat mungkin ya bukan dalam bentuk materi ya segala macam, tapi dalam bentuk seperti ini bentuknya contohnya. Atau rhetorical questions ya, question that do not require answer but are answered by the teacher himself ya. Rhetorical question itu misalnya nggak butuh pertanyaan ya, nggak butuh jawaban, tapi guru itu sendiri yang tanya. Kadang-kadang kan gini, why is contohnya ya misalnya gini, why is school observation necessary before implementing PLP misalnya, terus dia langsung jawab, observation itu gini. Dia tidak memberikan kesempatan, ada pertanyaan-pertanyaan yang contohnya seperti itu ya, kayak gitu. Jadi dia bertanya tapi langsung dia jawab, nggak ada niat dia untuk bertanya ke siswa sebenarnya ya.
Kenapa anak-anak? Kenapa kita perlu belajar part of speech? Yaitu karena part of speech itu adalah bagian yang paling mendasar di bahasa Inggris ketika kita belajar bahasa Inggris misalnya. Nah itu maksudnya. Ya. Question that take and demand answer. Ya. Question are asked to give direction to the students in their thinking process. Jadi kita men-attract mereka untuk berpikir, ya. What do you know about countable and uncountable noun? Nah, kita tanya, ya. Nah, terus tingkatan yang paling atas misalnya gauging questions, ya. Follow up questions that will encourage students to explore the answer to the first question more, misalnya. Ya, goals-nya apa? Supaya students tuh supaya students are encouraged to improve the quantity and quality of the answers given to the previous questions. Jadi ketika kita tanya apa yang kalian tahu tentang countable uncountable misalnya gitu. Udah tahu oh ini tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Terus bagaimana kalian differentiate membedakan countable sama uncountable? Dari mananya gitu. Tidak bisa dihitungnya bisa dihitung seperti apa, yang bisa dihitung kayak mana, yang tidak bisa dihitung seperti apa, seperti itu. Jadi butuh istilahnya yang mengeksplor jawaban mereka dari pertanyaan kita yang sebelumnya. Nah, recall or knowledge questions ya. Itu gimana? Memory question choosing what, where, when, who, and mention. Ya, kita bisa bilang dalam bentuk pertanyaan apa, kapan, di mana, siapa, atau coba sebutkan misalnya. Ya, what are the characteristic of common noun and proper noun misalnya. Ya. Contohnya gitu ya. Kita suruh sebutkan mereka pengetahuan mereka tentang common noun atau proper noun seperti apa misalnya gitu. Nah, terus comprehension questions. Maksudnya seperti apa? A question that requires an understanding answer in your own words, ya, using the words explain, describe, and compare, gitu ya. Jadi pertanyaan comprehension questions ini adalah pertanyaan yang butuh pemahaman, jawaban understanding answer, tapi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, ya. Jadi kita bisa pakai kata-kata coba explain, coba describe, atau coba compare gitu. Ya. Misalnya contohnya coba explain the benefits of studying English part of speech misalnya. Atau mungkin saya ada ngajar sosiolinguistik misalnya, ini kalau cerita kuliah gitu ya, sosiolinguistik. Coba ada yang bisa jelaskan nggak kenapa fenomena kebahasaan ini terjadi di dalam masyarakat misalnya gitu ya. Coba bisa nggak ada yang bisa menjelaskan atau bisa membandingkan antara, coba compare antara A dengan B misalnya kayak gitu ya. Describe, coba jelaskan tentang fenomena ini. Nah, nanti baru mereka menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri, dengan apa namanya ya, ya. Jadi comprehension question seperti itu. Ya. Kita bertanya lebih dalam lagi untuk melihat pemahaman mereka terhadap pertanyaan kita, tapi dengan their own answer, their own words gitu. Analytical questions ya. Nah, contohnya nih sociolinguistic for example. Coba analytical. Identify the problem of language use in society, looking for the phenomenon of language use. Ya. Coba identifikasi masalah-masalah bahasa di dalam masyarakat misalnya. Ada yang bisa mengidentifikasi misalnya gitu. Kita menganalisa atau kita menganalisa misalnya ada problems yang terjadi belakangan ini di dunia pendidikan. Kita coba mempertanyakan dengan bentuk questions, analytical question, bagaimana mereka menganalisa masalah. Ya.
Evaluation questions yaitu question that needs students evaluation or their ideas about the subject matter. Ya, jadi pertanyaan evaluasi ini yang membutuhkan evaluasi dari siswa, bagaimana mereka mengevaluasi satu subject matter, ya, bagaimana ide mereka terhadap satu masalah, ya. Nah, contohnya misalnya gini, what do you think about the phenomena of code mixing in someone's daily conversation, misalnya. Apa yang kalian, menurut kalian gimana nih tentang fenomena code mixing di dalam daily conversation, ya, in someone's daily conversation. Terus katanya, why do they use code mixing in their conversation? Kenapa mereka menggunakan code mixing dalam conversation mereka, misalnya gitu. Nah, itu kita perlu wawasan mereka, ya. Nah, wawasan itu ya harus membaca kan gitu. Kadang-kadang saya juga sering memberikan kelas minggu depan saya cerita part of speech, ya. Nanti kalian di rumah sebelum ketemu saya minggu depan kita suara saya membal ya. Iya, Mem. Membal ya suaranya. Iya, Mem. Kenapa tuh ya? Tuh ada yang open mic, Mem. Si Lairia tadi. Oke. Tes. Udah enggak lagi, Mem. Ya udah ya. Udah. Oh gitu ya suara saya kalau lagi pakai speaker gitu ya. Oke, nah ya tadi yang terakhir evaluation question. Nah ini contoh-contoh questions ya, cara bertanya yang bisa kalian pakai. Sebenarnya banyak gitu, cuman yang banyak dipakai aja gitu ya. Analisa question, pertanyaan menganalisa, bentuk pertanyaan analisa, bentuk pertanyaan bersifat evaluatif ya. Bagaimana mereka memberikan ide mereka terhadap suatu fenomena yang terjadi, misalnya apakah itu kalau sekarang ya kita kuliah daring, gimana pendapat atau masalah-masalah di dunia pendidikan misalnya, atau misalnya masalah-masalah yang dihadapi siswa FKIP bahasa Inggris, kenapa sampai semester 7 bahasa Inggrisnya enggak fasih gitu ya, padahal dia calon guru bahasa Inggris, tapi kenapa, masalahnya apa gitu. Padahal teachernya atau dosennya sudah memberikan banyak sekali masukan, banyak sekali input gitu ya ke siswa, ke mahasiswa, bahwa gini loh kita harus bikin. Saya juga kemarin ya di kelas saya gitu, apalagi semester 1 gitu ya, semester 1 itu saya kasih yang namanya 3 tugas mereka. Wajib tapi bentuknya individual, personal ya. Mereka wajib sebenarnya bagi mereka, tapi kita kan hanya bisa memberikan masukan, saran gitu kan. Kalian kalau mau bagus bahasa Inggrisnya harus gini loh ya. Jadi saya kasih mereka tuh yang pertama adalah apa ya namanya tuh, English learning contract ya, kontrak belajar bahasa Inggris yang mereka buat sendiri. Jadi di situ isi kontrak itu mereka janji bahwa mereka dalam waktu, misalnya dalam seminggu tuh belajar 7 jam dalam seminggu, dari misalnya dalam waktunya 3 bulan misalnya ya. Jadi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, 3 bulan. Nah, jadi tujuannya apa di dalam kontrak tuh? Mau memperbaiki listening, mau memperbaiki reading, mau memperbaiki vocabulary, improve vocabulary, atau mau memperbaiki kualitas speaking. Terus dia tanda tangan gitu. Nah, saya suruh tempel itu di kaca, di cermin mereka, atau di tempat-tempat yang mereka sering datang, atau di kulkas. Kadang anak-anak nih suka apa, cari makanan ke kulkas tengah-tengah malam, nah tempel tuh, saya bilang gitu. Mungkin terdengar kayaknya apa sih ini tugas Miss Fiza kayak gitu, tapi tanpa disadari itu kita makin sering kita lihat dreams kita, yang dreams itu harus kita
visualisasikan kan gitu. Harus kita tempel. Oh, nah aku mau gini loh. Aku kalau dalam bahasa Inggris tuh aku mau bisa speakingnya fluently. Aku mau bisa readingnya bagus gitu ya. Pronunciation-nya 11-12 sama bule misalnya gitu. Nah itu butuh namanya keinginan dalam diri mereka yang kuat ya, effort ya. Kalau mimpinya, misalkan orang gitu ya, kalau mimpi dreams-nya itu besar, otomatis effort-nya harus besar. Ya, cara mengaktualisasi mimpi ya, kita harus memvisualisasikan, ya. Kita tempel misalnya, ya, atau ya gitu. Pokoknya, terus saya suruh bikin lagi, setelah itu saya suruh bikin agenda belajar. Ya, saya suruh bikin agenda belajar. Udah kalian bikin, kalian sudah bikin kontrak belajar. Saya tujuannya mau ini. Nah, untuk mengeksekusi setiap kontrak belajar kalian, itu kalian bikin agenda belajarnya. Minggu pertama, misalkan 3 bulan ya. Nah, minggu pertama selama 7 hari, itu kalian belajar apa aja. Nah, kalian bikin agenda. Jadi setiap hari itu kalian lihat agenda kalian, schedule belajar kalian. Terus kalian harus punya yang namanya jurnal, vocabulary journal, ya, atau kamus pribadi kayak gitu. Jadi setiap kalian reading teks apapun, ketemu kata baru, wajib tulis, wajib cari langsung pronunciation-nya apa, wajib langsung phonetic transcription-nya ya, cara bacanya seperti apa, langsung bikin, misalnya dia punya sinonim atau antonim dari kata tersebut yang kita dapat, nah kita tulis. Langsung kita bikin sentences-nya, cara penggunaan dalam kalimat. Bikin beberapa. Itu cara memorize words gitu. Jadi saya nggak mau kalian tuh menghafal, ya. Misalnya mau books, pen, balls misalnya. Saya nggak mau gitu, tapi sering-sering bikin sentence. Kalau misalnya ada kata-kata, misalnya nama-nama hewan gitu ya. Oh, hewannya ini misalnya apa gitu yang kita nggak pernah lihat, ya. Coba cari di Google. Nah, kebetulan kita kan sekarang di zaman era digital ya. Kita tahu banyak apapun lewat Google gitu. Ya, bentuk-bentuk misalnya rusa atau kijang di berbagai negara itu ya, di Afrika kan beda, ada yang tanduknya panjang misalnya kayak gitu. Bisa kita visualisasikan kalau kita nggak tahu artinya. Kita tahu artinya tapi kita nggak bisa bayangkan bentuknya misalnya. Kita cari gitu. Carinya kan bisa lewat internet misalnya gitu ya. Nah, ini types of questions. Oke, sedikit lagi. Saya langsung ke skill using variation ya. Nah, ya Miss Rahmi ya. Langsung skill using variation ya. Nah, Yes. Itu bagaimana variation itu ya? The process of change in learning with the aim of overcoming boredom, the decreasing of students' learning mood, and focusing students' attention so that they can always be active and focused on learning. Jadi skill variasi ini tujuannya adalah untuk mengovercoming ya, menghilangkan kebosanan ya, atau decreasing of students learning mood, penurunan mood belajar siswa kalian di kelas ya, dan memperbaiki atau focusing students attention ya, supaya mereka perhatian siswa-siswa itu masih tetap terfokus lagi ya, sehingga students ya tetap bisa aktif dan fokus dalam belajar. Nah, itu tujuannya pakai variasi. Nah, ada 3 variasi yang perlu kita tahu ya. Yang pertama, variety of teaching style, variety of using learning media, and variety of interaction in class. Nah, kita bahas satu-satu, ini nggak banyak, tapi sangat penting ya. Voice variety of teaching style ya, style guru, voice variation. Nah, gimana nih voice variation? Jadi maksudnya gini, variasi suara kita ya, tinggi rendah misalnya ya, tinggi rendah,
bagaimana kita memproduce speech kita ya. Terus seperti tadi yang kita cerita public speaking ya, voice variation itu misalnya ya, speed kita dalam bicara ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, tergantung siapa siswa kita gitu. Kalau misalnya siswanya anak SMP, anak SMA, kalau kita speednya terlalu slow motion ya, itu kan mereka bosan, aduh ngantuk kan gitu. Atau misalnya audiensnya atau gurunya kadang studentsnya kadang-kadang kita gini loh, dalam kelas saya pernah dulu ngajar waktu masih di Unsam dulu ya, belum saya balik lagi, itu mahasiswa saya kan ada kelas sore gitu ya, jadi mahasiswa saya itu ada sekitar 15 orang itu usianya sudah bapak-bapak 40-an ke atas gitu ya, ada yang 50, ada yang udah udah tua gitu loh, udah tua yang umurnya udah yang 50, yang 52, 48 ke atas misalnya gitu kan. Nah, ketika siswa kita misalkan kalian nanti mana tahu jadi dosen gitu, ketemu kelas yang tingkat umurnya itu beda, ada yang muda, ada yang tua juga di dalam itu, misalnya kayak saya dulu. Nah, bagaimana kalian mengatur speed communication kalian gitu ya, kecepatan kalian bicara ya, itu harus kalian perhatikan, nggak boleh, jadi kan harus sedang-sedang aja gitu kan ya. Kalau misalnya siswanya muda gitu ya, kita harus semangat, speed kita harus lebih cepat ya, bukan cepat, bukan yang langsung kayak Ferrari gitu, langsung gitu, enggak, tapi kita harus memanage speed speech kita gitu ya. Terus misalnya artikulasi ya, voice variation, artikulasi kita harus jelas, A, I, U, E, O itu, jangan A, I, U, E, O gitu, jangan kayak gitu, tapi A, I, U, E, O itu harus clearly ya. Terus apa lagi misalnya, apa lagi ya, misalnya intonasi ya, intonasi kalian misalnya, jangan terlalu datar, jangan terlalu harus, kalau misalnya siswanya SMA ke bawah ya, kita harus put energy ya, put more energy in your speech gitu, gitulah ya. Terus ada misalnya variety of teaching style ya, silence. Nah, kadang-kadang kita butuh yang namanya silence. Kita senyap gitu ya, senyap untuk supaya siswa kita tuh jangan ribut misalnya. Kalau udah gurunya udah diem kayak gitu kan, sekali-sekali diem gitu. Siswanya jadi mikir, ini bu, ini marah atau apa ya gitu. Jadi siswanya juga diem, silence. Perlu sekali-sekali pakai variasi ini. Nah, focus students attention ya, fokus pada perhatian siswa ya, kita fokus ke mereka ya. Eye contact and motion, nah kontak mata dan gerakan kita di dalam kelas. Nah, ketika kontak mata itu perlu ya, misalnya kita lagi menjelaskan atau mungkin waktu membuka kelas ya, memusatkan perhatian sama segala macam, tuh kontak mata kita harus betul-betul ke mereka, jangan kemana-mana misalnya gitu ya kan. Terus motion, gerakan kita ya, kita bergerak kiri dan kanan, jangan di depan aja. Kita juga kadang-kadang siswa ini kan suka, Miss ini nggak ke tempat kita, asik di depan si Lucky aja nih, si Lucky udah ketawa-ketawa senyum deh ya, asik di depan si Lucky aja ibu itu, nggak ada dia ibu tuh ke arah kita misalnya. Jadi kita harus rolling, harus sering-sering inilah ya, ke nyamperin siswa kayak gitu. Jadi saya kalau misalnya anak-anak ya, sifatnya misalnya siswa saya anak-anak, suka saya tepukin bahunya gitu, gimana kamu misalnya gitu ya, ngerti nggak, apa yang nggak ngerti, coba ini, saya pokoknya gitu-gitulah ya. Jadi eye contact and motion. Nah, facial expression change ya, bagaimana mimik wajah kita ya, facial expression change, bagaimana mimik wajah kita, bagaimana misalnya, do you know something about
countable and uncountable noun misalnya. Jadi kita mimik wajah kita main gitu loh. Ya jangan datar gitu. Jadi mimik wajah kita itu juga bikin siswa tuh penasaran nih apa ya kayak gitu kan. Nah, switch position, nah itu sama ya. Nah, switch position. Pindah-pindah ya, jangan di situ aja. Jangan kadang-kadang siswa guru saking saking nervous dia duduk aja di meja nggak ngapa-ngapain. Saya nggak bisa duduk bukan duduk di meja, duduk di bangku. Salah, sorry. Ya. Jangan guru tuh duduk di kursi aja dari mulai sampai habis gitu. Saya nggak bisa kalau itu. Saya biasanya suka keliling-keliling gitu, muter-muter, nanti ke kiri, ke kanan, ke depan, bahkan saya ke belakang gitu. Jadi anak-anak tuh nggak sempat main gitu, ya. Nah, oke. Next, variety of using learning media, ya. Variasi menggunakan media belajar. Nah, itu banyak ya kan. Dia ada viewable media, audible media, touchable and manipulable media, ya. Viewable media misalnya kayak image ya, foto, gambar, graphics, movie gitu ya, yang bisa viewable ya, bisa dilihat, media yang bisa dilihat mereka. Misalnya kita mau cerita tentang apa ya misalnya kayak tadi biologi, bagian-bagian tubuh misalnya ya, kita cari video atau movie yang singkat sekitar 1-2 menit gitu yang menjelaskan keseluruhan part of body ya, part of body. Nah, jadi mereka bisa membayangkan, atau misalnya kita mau jelaskan grafik ya, pakai grafik misalnya gitu. Kita tempel grafik di kelas. Nah, usahakan grafiknya atau gambarnya yang lebih besar, yang agak besar, jangan kecil kayak petak kecil kayak gitu ya, jangan. Kadang kan siswa kok yang di depan ya bisa lihat, tapi kok yang di belakang kan susah gitu kan. Apalagi kalau siswanya ada yang berkacamata, nggak nampak dia. Nah, ya. Satu lagi tulisan kita, misalkan kita pakai whiteboard atau blackboard ya, kok enggak lah, sekarang udah whiteboard banyak ya, nggak pakai, jarang udah ada yang masih sekolah pakai blackboard, pakai kapur, pakai chalk situ. Nah, jadi tulisan kita harus besar ya, harus besar, harus bagus, enak dilihat gitu sama siswa. Nah, kalian yang ngasih tulisannya hancur, nah belajar sepele kan kelihatannya, tapi itu penting ya. Tulisan kita, cara kita nulis di papan tulis ya, misalnya kayak saya kan kalau nulis di whiteboard itu saya disediakan sama kampus itu kan spidol hitam kan. Nah, saya beli tuh spidol warna hijau, warna biru, warna merah gitu. Jadi ketika saya bikin contoh, saya lingkar-lingkarinnya itu pakai merah, pakai hijau, pakai warna biru kayak gitu. Jadi kan warna-warni tuh papan tulis saya. Nah, itu juga bikin mata siswa ya, mata termasuk mata kita sebagai teacher itu semangat gitu, warna-warni, rainbow jadinya whiteboard kita gitu ya. Itu perlu juga media-media itu bahan alat. Nah, alat untuk menunjang pelajaran ya. Audible media misalnya sound of music, sound of radio, sound of people misalnya ya. Nah, audio media bagaimana misalkan kayak class listening gitu kan. Class listening kita coba pakai yang audio sound of radio, sound of music misalnya. Audio yang bagaimana native speaker berbicara bahasa Inggris. Kan ada tuh kalau kalian ada di kelas listening di lab bahasa kan suka diputarin audio kan ya, rekaman native speaker bicara bahasa Inggris, so kita listen. Nah, itu perlu ya, tergantung kelas kita apa ya. Kalau kelasnya listening ya kita harus
gunakan itu audio. Kalau di sekolah-sekolah kan sound of radio misalnya, kita nggak ada. Misalnya kok dulu ya, saya dulu sekolah itu belum ada yang namanya lab. Udah ada sih lab bahasa, cuman masih kurang ya kalau dulu mungkin ya. Jadi kadang-kadang pakai kok di sekolah-sekolah yang agak-agak jauh gitu, mereka suka pakai radio gitu ya, atau tape ya. Tape radio itu ada kaset misalnya. Ya kalau sekarang ada DVD kan lebih gampang. Nah, kok dulu kan kaset mainannya. Nah, jadi kita putar kaset misalnya gitu. Putar kaset, putar DVD misalnya kok ada DVD. Jadi kita harus punya laptop ya. Jadi kalian yang belum punya laptop, sisihkan uang jajan kalian untuk beli laptop. Dan nanti setelah punya laptop harus sisihkan jajan juga untuk beli kuota gitu. Misalnya kan sekarang kan gitu ya, variatif ya, variasi dalam media learning media ini. Menggunakan YouTube misalnya, kalian hidupin YouTube, yuk kita lihat YouTube tentang ini yuk, misalnya gitu. Nah, oke buka gitu kan, semangat siswanya kan gitu. Daripada dengerin, kadang-kadang gitu ya, dengerin guru bicara itu kayak membosankan, lebih enak nonton YouTube misalnya gitu ya. Nonton YouTube tapi sesuai dengan ini kalian, materinya apa. Kayak gitu. Ya, touchable and manipulable media ya, sculpture, live animals ya, models, toys ya. Nah, touchable ini media yang bisa kalian sentuh. Contohnya apa tuh? Sculpture itu patung ya, patung kan. Kalau di sekolah itu kan ada patung tengkorak itu yang bagian apa namanya tidak ada kulit apa sih lah? Patung tengkorak yang di lab biologi misalnya gitu kan. Nah, ini paru-paru gitu ya, yang bisa disentuh gitu kan, paru-paru. Nah, ini bagian jantung misalnya. Ini bagian kan ada usus misalnya kayak gitu ya, kalau kelas biologi. Dia ada patung yang kayak bentuk yang tengkorak itu, yang satu bentuknya kayak manusia itu kan. Tahu ya. Nah, itu bisa di touchable. Atau live animals misalnya. Misalnya kalian langsung bawa animalsnya, kalian mau kalau kelas-kelas ini ya, kelas apa? Kelas biologi gitu. Kelas kedokteran misalnya, kalau ada kelas kedokteran ya, atau kelas yang pakai lab ya, mau lihat bagian-bagian tubuh di hewan gitu ya, live animals misalnya, bisa. Atau models ya, toys, boneka misalnya ya, itu bisa kalian pakai. Jadi itu learning medianya banyak ya, pokoknya viewable media, audible, atau touchable media itu bisa kalian pakai untuk bikin siswa nggak bosan. Terus variety of interactional in class ya. Jadi bagaimana variasi berinteraksi di dalam kelas. Nah, ini bisa dalam dua ini ya. Bisa kayak study in small groups ya. Exchange opinions through discussion. Ya, bikin small group. Nanti kalian bikin apa namanya, kelas kalian bagi langsung grup-grupnya. Habis itu exchange opinions through the discussion. Saling tukar pendapat di dalam diskusi itu, gitu. Yaitu cara berinteraksi di dalam kelas. Jadi nggak monoton. Bagaimana siswa, dosen, guru ya memanage kelas dalam bentuk discussion ini, ketika nanti di kelas itu ada kerja kelompok misalnya, bagaimana guru itu bisa memimpin diskusi kelas kayak gitu ya. Jadi gitu variasi in learning kelas ya. Oke, terus sedikit lagi, nggak banyak terakhir ya. Nah, ini contoh. Nah, ini learning media, bisa contoh-contoh. Kalian mau cerita tentang the weather misalnya, cuaca ya. Kalian bisa bikin gambar misalnya, bentuk gambar.
Contohnya seperti ini ya. Oops. Nah, misalnya mau cerita tadi countable, uncountable nouns misalnya. Nah, kalian bikin nih gambar-gambar countable misalnya, yang uncountable, oh sugar, flour misalnya, water, milk, susu misalnya kan, apalagi rice misalnya. Nah, ini kan kita nggak sanggup menghitung. Nah, kita kasih gambaran ke mereka. Nah, ini bisa kita pakai ya bentuk-bentuk gambar. Gitu kan, atau sekarang kan banyak ya media-media belajar. Kalau anak-anak PAUD itu suka kan ada gambar yang apa sih perkalian angka gitu ya, tambah-tambah, bagi-bagi kan ada tuh. Atau misalnya kayak ada gambar poster gitu, poster gambarnya binatang, nama-nama hewan misalnya, atau nama-nama bangunan misalnya, nama-nama barang yang ada di dalam kelas misalnya ya, contohnya yang ini nih, barang-barang atau things in classroom atau in your school misalnya ya, apa aja misalnya gitu kan gambar-gambarnya. Kita bisa pakai gambar-gambar ini ya. Kalau misalnya kita nggak punya ya kita bisa menggunakan media laptop ya, media laptop InFocus gitu ya. Jadi bisa mereka melihat langsung, oh ini loh gitu. Oke, kelas. Habis materi kita untuk questions explaining and questioning skills and variation skills. Okay, any questions, class? Any questions? Atau penjelasan saya terlalu cepat, terlalu belepotan? Mungkin A, I, U, E, O saya kurang pas, speed saya gitu kan. Nah, kalian kalau dosen kalian mengajar gitu kan, itu bisa juga jadi bahan evaluasi kalian. Oh, Miss Fiza gini cara ngajarnya. Oh, nih Bu Rahmi dari speednya bagus nih, Bu Fiza kurang nih, misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi evaluasi, tapi tidak perlu dicontoh, yang bagus-bagus aja kalian contoh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ma'am? Iya, Cut Kemala. Go ahead. Kan kalau nanti kita PPL, kadang ada sekolah yang kayak silabus atau kayak RPP-nya tuh kan nggak sama dengan yang di kota kan. Bisa agak ke pelosok sedikit tuh kan agak berbeda ya, Mem. Tentu nanti kan mungkin mereka nggak ada yang namanya pakai InFocus, nggak pakai gambar-gambar interaktif, nggak pakai cerita gitu. Tapi kalau kita modifikasi nggak masalah kan, Mem? Nggak masalah dong. Nggak masalah. Kan kelas kita tuh milik kita gitu. Yang penting pembelajaran siswa itu tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Apapun medianya. Kalau tidak, misalnya kadang-kadang contoh ya, saya punya saudara tuh ngajar di tahu Tampur kalian, di daerah Tamiang sana, daerah Tampur. Ya, daerah Tampur tuh kan terpencil. Ya, jangankan yang lain-lain, internet aja nggak ada. Jadi saya jaringan aja nggak ada. Jangankan jaringan internet, jaringan telepon susah. Nah, jadi mereka tuh guru-gurunya tuh sebaya-baya kalian gitu. Masih muda, masih umur-umur 25 kayak gitu kan. Ada yang tua dikit umur 32 misalnya gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang hebat gitu ya, tanpa ada akses internet, tanpa ada akses digital gitu, mereka mampu menguasai kelas ya, kasih pelajaran terbaik segala macam. Bagaimana ketika nanti ujian gitu ya, kayak mana cara nih ujian, anak-anak harus isi secara online misalnya, sementara
akses nggak ada, bahkan mereka ujian sampai harus telangsa, harus turun gunung misalnya gitu, ujian hanya untuk dapetin akses biar bisa online. Jadi bayangkan, kan kalian bisa bayangkan kalau di Tampur itu kita harus naik boat ke sana ya kan, nggak ada media belajar dan tak disediakan oleh sekolah misalnya, ya kita harus usaha gitu kan. Kalau nggak bisa bentuknya Infokus, kalau Infokus masih bisa kita, ya kalau Infokus kan mungkin masih bisa. Kadang-kadang memang harus sekolah itu ya menyediakan gitu, harusnya ya normalnya harus menyediakan seperti itu. Kalau nggak ada gimana Miss ya, pinter-pinter kalian mau pakai media apa, media gambar seperti ini yang sedang kalian lihat ini, kalian bisa ya memang sih harus berkorban ya. Guru itu kan apa namanya, pekerjaan yang mulia gitu ya, sampai nggak ada bahan apa media belajar kita sediakan sendiri, sekreatif kita misalnya tempelin kayak grafik kita sediakan sendiri lah intinya. Oke. Next question, ada? Lucky, tanya Lucky, mana si Lucky? Lucky kan krisis PD dia. Oh ya, Bu Rahmi, si Lucky udah kirim video opening and closing class? Si Lucky saya belum lihat nih, tapi kayaknya dia udah kirim. Harusnya Miss Rahmi lihat video dia duluan ini harusnya. Oh, tapi karena dia kemarin udah mungkin, makanya dia agak santai-santai. Oh gitu, jadi belum kirim ya? Mana Lucky? Lucky, mana kamu dek? Mem, saya Mem. Udah kirim belum? Ya, kirimlah. Baik Mem, nanti saya kirim Mem. Nanti Miss Rahmi kirim juga nih video si Lucky. Lucky kan krisis PD gitu, tapi kayaknya nggak krisis PD dia. Dia nervous saja nih. Sama aja ya. Oke, kelas. Masih semangat? Udah mau habis ya? Habis ini kelas apa? Habis ini kelas apa? Habis ini mata kuliah apa? Masuk Mem Merina, Mem kami Mem. Oh, Bu Mary ya. Oke. Jam? 34 Mem, 34. Jam 34 Mem. Jam 34 tuh jam berapa sih? 9.40 Mem. Sekarang ya? Iya Mem. Kita dua SKS kan? Iya Mem. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Oke. Saya Mem. Lucky go on. Mem, tadi terkait dengan chat di apa Mem di apa di chat Zoom. Maksud saya gini Mem. Kalau minimal pangkas rambut untuk laki-laki itu gimana Mem? Maksudnya? Yang pangkas rambut ya. Karena rambut si Lucky itu kan masih panjang. Jadi kan yang rapi lah. Kalau kita lihat guru tuh rambutnya itu kan rapi. Apalagi nanti kalau kalian PPL nanti akan menjadi penilaian juga oleh guru-guru tersebut terhadap kalian, tapi yang imbasnya itu nanti ke kampus. Jadi seolah-olah kampus Unsam ini tidak bisa menciptakan mahasiswa yang rapi gitu. Nah, jadi saya nggak suruh cepak kayak polisi. Kalau cepak kayak polisi lebih bagus lagi kalau mau, tapi at least nggak berponi lah. Rapi, bersih waktu dilihat gitu. Pakai pome. Ada Genta, ada Lucky ini yang masih terlalu panjang. Kalau saya tentukan sentinya nanti malah bingung sendiri. Untuk membuat rambutnya gimana? Pokoknya tidak ada lagi poni-poni, nggak ada rambut yang tebal-tebal, rapi. Lebih rapi lagi dicepak boleh. Baik Mem, ngerti Mem. Kirain tadi kayak cepak polisi Mem. Saya nggak suruh cepak polisi, saya bilang rapi, nggak berponi. Kalau saya suruh cepak kayak polisi, saya juga kasihan sama kalian nanti. Hilang ganteng si Lucky nanti ya kan? Gantengnya, karena ada orang yang pesonanya itu di rambut gitu. Di poninya ya, kayak berubah pula wajahnya. Opa, Miss Rahmi, kayak opa-opa Korea ya, pakai poni ya.
Lucky, itu kan bisa pakai pome, Lucky. Apa sih yang minyak rambut yang untuk cowok tuh, yang bisa rambutnya nggak kesana kemari, pome ya namanya. Nah, itu bisa kalian pakai gitu. Iya. Biar rapi ya. Jangan gondrong, tapi rapi. Jangan nanti gitu dilihat sama siswanya, ih bapak ini udah mandi belum sih? Kayak gitu. Gitu. Baik, Mem. Oke, ada pertanyaan? Mem, Agnes mau nanya, Mem. Oke, Agnes, go on. Sepatunya nggak ditentukan nggak, Mem? Flat shoes atau high heels gitu, Mem? Pakai heels gitu, Ya. Mem? Enggak kan, Mem? Tidak saya tentukan, tapi hitam formal. Boleh pakai high heels, boleh pakai apa yang saya lupa namanya ya, yang tidak berhak boleh juga, atau yang setengah hak boleh. Itu senyaman mungkin aja. Yang penting sepatu ya, Miss. Yang penting sepatu hitam. Jangan pakai sendal hitam tali-tali gitu. Bukan sendal sepatu ya, sepatu. Karena sepatu dengan sendal sepatu beda. Nah. Oke, yang lagi punya pertanyaan? Ini Khairiah udah open mic nih. Mem, Ikram boleh nanya nggak, Mem? Boleh lah. Tunggu Khairiah dulu yang udah open mic, Ikram ya, sabar, antri. Oke. Yes, nanti pas praktisnya itu materinya Mem yang bagi, tentuin materi. Enggak, praktisnya kalian tentukan sendiri. Tapi kalau saya bagi boleh juga, siap? Kalau sama yang sendiri kenapa, Mem? Oke, kalian tentukan sendiri, tapi yang saya lihat pertama itu adalah lesson plan, RPP-nya. Jadi saya mau lihat kesesuaian antara RPP dan mengajar. Jadi nggak lari dari situ. Jadi nanti kalian buat sendiri kelasnya kelas apa, SMP, SMA ya, karena SD nggak ada lagi bahasa Inggris, SMP, SMA, kelas berapa, unit berapa, pertemuan ke berapa. Subbatnya apa. Oke, Ikram? Mem, ini mungkin kayak Ikram mewakili pertanyaan dari kami semua. Kami kayak belum ada gambaran gitu, Mem. Kapan kami ini kayak ngajar di sekolah-sekolah? Terus semester berapa sih, Mem? Itu semester depan. Semester 6 nih, Mem? Iya, semester depan kalian sudah mulai ke sekolah. Nanti ada yang 1 bulan atau 2 bulan, kalau misalnya kalian ngambil kurikulum Merdeka ada yang 6 bulan. Jadi 6 bulan kalian ambil di sekolah, PPL kalian tidak ada mengajar di sekolah kuliah di kampus, jadi mata kuliahnya dikonversi. Baik, Mem. Tapi disesuaikan, konversinya disesuaikan. Misalnya mata kuliah TEFL atau mata kuliah apa, cocok nggak kalian ngajar itu? Jadi ada jamnya, ada menitnya, dikonversikan cocok nggak untuk dapat nilai A, nilai B, nilai C untuk mata kuliah ini. Jadi mulai semester depan nanti sudah mungkin tidak ada yang di kelas, mungkin sudah ada yang mengambil magang Merdeka, ada yang mengambil magang PPL sampai 6 bulan, jadi sudah mulai berpisah-pisah. Makanya di sini kita siapkan juga. Terima kasih, Mem. Oke. Yang lain kalau nggak ada pertanyaan, kita ini aja Bu ya, seharusnya mereka 9.40 udah selesai karena ada mata kuliah lagi. Next week masih online, jangan ditanya-tanya, next week masih online. Next week-nya sekali lagi mungkin kita akan luring. Tapi bagusnya sih 6 kali. Ya dah, next week sekali lagi kita akan luring. But next week kita juga akan discuss jam berapa, hari apa kita masuk, dan kami juga harus cari kelas sebenarnya. Ini kelas yang sangat sulit untuk dicari. Makanya saya tidak, kalau udah mau luring hari ini, kami yang belum siap, karena kita belum tahu kelas mana yang kosong. Harus disesuaikan banyak, jadi kita harus melapor juga dulu ke atas bahwa ini ada mahasiswa PPL jumlahnya segini, mahasiswa mikro jumlahnya segini, mereka mau mau belajar luring, kita harus pakai yang mana. Jadi kita harus lapor dulu karena kondisi dan COVID saat ini ya. Oke, gimana Miss Fiza? Ada lagi Bu? Cukup dari saya. Ya. Ini ada Miss, ada apa namanya? Ada tugas video lagi untuk ini
media belajar atau explaining skill and questioning skill and variation skills? Dari Miss Fiza boleh? Saya serahkan sama Mem Fiza. Oke. Gimana? Ya, oke, bikin apa namanya ya? Seperti kemarin juga ya, bikin contoh bagaimana via video, bagaimana cara bertanya dan menjelaskan. Kemarin berapa menit, Miss, video itu? Anak-anak ini? 2 menit untuk opening. Kalau explaining itu berarti sudah masuk ke materi ya, lebih lama dia. Atau kita eksekusi nanti di kelas mungkin? Di waktu luring? Berarti nggak ada Atau tugas gimana? ya, eksekusinya di kelas. Hah? Ini Gimana? lagi di deal loh, ini lagi di deal sama kalian, kalau kalian nggak jawab, kita kasih tugas. Mem, eksekusinya di online aja Mem, biar nggak apa kali. Oh, nggak bisa. Online sama yang daring harus dua-dua, karena kita nggak tahu nanti kondisi kalian gimana ke depannya. Kan udah bilang, seorang guru yang baik harus bisa mampu mengajar di 3 kondisi, tatap muka, online, maupun kombinasi. Ini kami sedang mencoba untuk kombinasi nih sebenarnya. Oke, baik. Jadi nanti gini deh ya, kita kasih tugas aja ya, Miss Rahmi ya. Oke. Bikin video kayak kemarin. Mungkin kalau opening kelas sama apa tadi closing kelas itu mungkin 1, 2 atau 3 menit gitu. Mungkin kalian bisa bikin video untuk menjelaskan ini sekitar 5 menit mungkin ya videonya, lebih lama sedikit gitu ya. Sebenarnya kan cuman video ini aja ya Miss ya, maksudnya cara memberikan pertanyaan seperti apa. Saya ada lihat juga tutorial mahasiswa di YouTube gitu ya, yang bikin video itu tentang bagaimana cara bertanya, cara menjelaskan, cara memberi variasi gitu ya di kelas gitu. Tapi di kamar dia bikinnya. Gitu. Jadi kan dia nanti waktu memberikan apa namanya memberikan media pembelajaran lah, misalnya media atau tempel, nanti mungkin bisa dibantu sama kawannya, misalnya kalian bisa bikin berdua, bisa kolaborasi gitu berdua sama teman misalnya ya, gitu. Bisa personal misalnya, atau mungkin mau tapi bagusnya personal ya kalau untuk ini. Kalian bisa bantu sama orang rumah misalnya, tolong videokan kalian ketika kalian caranya menempel seperti media. ini, Bu. Kalau Gimana? dari saya, biar mereka ada interaksi, cari minimal 3 orang yang menjadi siswa, kalian explain ke mereka tentang materi. Jadi bisa kita lihat mereka paham atau enggak dengan yang kalian explain. Baik nanti ada sudah masuk questioning di situ ya, answering sudah masuk di situ 3 orang. Boleh tetangga, boleh anak tetangga, boleh ibu, boleh adik, boleh siapa. Pokoknya 3 orang, dibuat suasana seperti di kelas. Boleh menulis pakai papan tulis, boleh pakai kertas plano atau kertas karton ditempel dan kalian menulis. Kalau kayak gitu berarti kelihatan seluruh badan, automatically pakai sepatu. Nah. Oke ya, paling lambat dikirim hari Kamis. Kalau Kamis paling lambat dikirim, kita belum bisa lihat dong. Rabu ya? Rabu jam 53.59. 53.59. Boleh pakai aplikasi edit video apapun, tapi saya berharap tidak di-cut-cut, jadi ngalir. Sekali jalan, mau itu salah, diperbaiki langsung, jalan lagi. Jadi kita mau lihat kesalahannya di mana, sikapnya di mana. Karena kalian butuh kritik dan saran dari kami. Bukan yang bagus. Yang bagus nanti di final. Iya, benar-benar. Oke, jadi gitu ya tugasnya ya. Cari orang, atau bisa mungkin kalian kolaborasi sama kawan kalian, misalnya Ikram nih. Nanti ajak Khairiyah atau ajak Luki misalnya, kayaknya siswanya ada sekitar 2 atau 3 orang. Gitu. Nanti gantian gitu, ambil videonya misalnya. Kalian cari video ruangan. mereka yang saya lihat begitu, Bu. Gimana?
Video opening kemarin saya lihat begitu. Jadi alhamdulillah ya kalian sudah pakai, teman-teman sendiri pakai baju hitam putih di dalam kelas. Kalau kemarin audiensnya nggak nampak, hari ini nampakkan audiensnya. Nah, benar. Ya, nanti ada yang memvideokan ketika kalian menempel media belajar gitu misalnya. Kalian mungkin pakai apa? Kalau nggak ada infokus kan mungkin kurangnya nggak ada infokus nih misalnya gitu kan, bisa kalian tempel apa kayak gambar gitu di ini. Kayak tadi saya bikin ya gambar-gambar tuh, atau kalian beli di ini misalnya, beli di pasar gitu kan, ada tuh yang poster-poster yang Post-it. Iya ya, poster-poster. Poster ya, poster yang yang gambar-gambar hewan dalam bahasa Inggris misalnya, atau mungkin kalian bisa print sendiri, lihat di internet, kalian print sendiri ya, kalian tempel gitu. Jadi nanti kenapa? Boleh nggak, kan ini udah ada tugas baru, yang video sebelum itu dikasih feedback dulu ya Miss, jadi yang kurang-kurangnya nanti bisa dibenerin di tugas yang baru Miss. Oke. Boleh. Mungkin karena memang dalam 2 hari ini kami punya deadline yang harus benar-benar dikumpul, dan kalau boleh jujur ini memang waktu tidur cuma 2 jam, malam kemarin justru saya tidak tidur gitu ya, makanya that's why saya tidak memberikan deadline. Tapi insya Allah minggu ini memang masih full, tapi akan kita usahakan ya Bu ya untuk kita kasih feedback. Tapi sudah ada beberapa yang duluan kirim, yang waktu itu saya masih belum sibuk, saya sudah kasih feedback. Untuk materi akan kita kirim ke Classroom dari Bu Fiza, maupun rekaman ini nanti akan kita kirim ke Classroom. Materi dari saya juga ada sedikit tentang explaining, nanti saya lihat apakah masih ada rekaman yang tahun lalu, nanti juga akan saya masuk ke Classroom. Jadi bisa dapat berbagai macam materi dari saya ada, dari Bu Fiza ada. Tapi intinya sih sama. Cuman cara Bu Fiza mendapatkan dari sumber A, saya mendapatkan dari sumber B, tapi intinya sama. Oke, itu aja Bu Fiza. Kalau gitu kita inikan aja karena udah telat, gak enak juga sama Bu Mary ya. Oke. Silakan Bu. Closing. Saya yang tutup nih. Thank you so much for your attention. Saya berharap banyak perkembangan, banyak yang didapat hari ini, jadi bisa terus memotivasi kita sehingga skill mengajar kita juga menjadi bertambah. Jangan lupa prakteknya, ingat sekali jalan, jangan dipotong-potong, nggak perlu diedit-edit. Jadi saya mau lihat ekspresi, saya mau lihat cara bicara, saya mau lihat cara berdiri, cara mengatasi kebandelan siswa-siswanya, atau mengatasi siswa yang sama sekali nggak paham karena ini bahasa Inggris. Ya, jadi materi ini nanti kalian ajarin adalah bahasa Inggris. Tapi kalau siswanya anak-anak kecil, ya kalian jangan ngomong pakai bahasa Inggris dari awal. Jadi anggap aja kalian belajarnya anak SD. Tapi kalau teman-teman sendiri boleh pakai Inggris dari awal supaya confidence. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you guys. Saya duluan ya, mau ke kampus nih soalnya. Oke.